Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Datang Konstantin, banyakal amiruha, banyakal jeshu. Suatu saat nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada saat itu. Sebaik-baiknya tentara adalah tentara pada saat itu. Ini sebuah misi besar dari Rasulullah SAW yang beliau memandangkan kepada para sahabat. Dan pada saat itu kalau pikir-pikir otak, pikir-pikir kekuatan, gak nyampe, gak nyambung. Kadang kita seringnya mengukur kekuatan kita. Ya, kita sering mengukur kekuatan kita, padahal ada Allah yang kekuatannya tak terbatas. Otak kita ada batasnya, otot kita ada batasnya, tapi ada Allah yang tidak terbatas kekuatan. Ini yang memang harus ditanamkan di dalam hati saudara kita dan anak keturunan kita terkait keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah mentok udahlah, emang kali bukan rezekinya, enggak. Emang kita tahu sudah ngepet itu catatan Lauhul Mahfuz kan belum? Terus aja gigi. Kan ada sering ada orang udah beberapa tahun berumah tangga masih ngontrak baik. Ya, terus dengan enak yang ngomong, mau ada takdirnya kali, enak aja takdir. Emang kita tahu takdir kita miskin, takdir kita ngontrak. Dan siapa tahu klaster yang di sana di Baru Bikin itu memang jatah kita. Jangan itu. Nah, ngukurnya jangan ngukur rekening. Saya ngomong rekening saya apa nih? Jangan ngukur rekening, jangan ngukur ATM, jangan ngukur otak, jangan ngukur otot kita. Otot kita terbatas, otak kita terbatas, sekali kita terbatas. Tapi ada Allah yang maha tidak terbatas. Terus kita Rasulullah ini mengajari itu buat kita. Ya, wah, Konstantinopel, Romawi, nggak mungkin kita bisa menaklukkan mereka. Enggak. Lihat motivasi Rasulullah itu keren banget. Lihat hudahana dengan fi'lul majhul. Lihat hudahana ditakid dengan nun di belakang. Suatu saat nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Jadi seperti apa? Pasten tapi ngomongin sekarang gitu. Apa sih kalau bahasa Inggris? Bukan bidir kan ya. Bidir. Apa kalau bahasa ini bahasa Arabnya itu, nomenklatur itu punya bahasa Arab. Masya Allah. Ya Tuhan, udah nanti akan ditaklukkan. Berapa tahun? Udah sekali, 1535 ya. Rasulullah kan hidup pada abad berapa? 67. Abad ke-6. Jauh sekali jarak. Maka para sahabat mulai termotivasi untuk ekspansi ke arah sana, Google Map belum ada, ya. Yang canggih-canggih belum ada. Yang ada adalah tauhid, yang ada adalah semangat yang dikobarkan oleh kita Rasul. Jadi gak usah khawatir kalau kita bangsa kita ini, kalau kita yakin semua satu negeri bahwa kita akan lewat dari krisis ekonomi, kita akan lewat dari krisis ini, krisis itu, harus yakin semua. Memang dibutuhkan pemimpin yang juga yakin. Ini kan pemimpin lokal gitu, pemimpin lokal. Dah, lewat kita Jawa ekonomi kita akan maju, Pak Bu.
Kalau Bapak Ibu jalan ke jalan Raja, tahu Raja? Itu kayak ada krisis. Kampung itu daerah Selatan, daerah Selatan Pesona lagi. Dulu, ya Allah, saya gusuran di Belanda ya, gusuran Belanda. Itu mau pindah ke situ, Mas. Apa tempat tinggal anak gitu ya. Tapi sekarang Masya Allah, perumahan-perumahan besar ada semua. Iya. Saya pernah Ramadan buka puasa ke rumah teman di sana. Ya Allah, itu semua pinggir jalan bukan makanan semua. Bahkan bukan hanya bulan puasa saya lihat ternyata orang semua isinya rumah. Ya Allah, perumahan-perumahan dan kasar-kasar kecil banyak orang. Iya, itu banyak juga dari luar Tangerang dan Tangerang. Kalau melihat lagi di daerah Tangerang sebelah sana, itu ada Cipondo lah ya, Kapolda. Nampaknya kayaknya nggak ada krisis, warung tunggu terus, bahkan ada warung yang nggak punya kunci. Nggak punya pintu dia bukan pernah dulu di mana-mana nih. Nggak punya pintu dia. Dan 24 di mana? Apa itu tuh? Masya Allah. Kalau melihat begitu, semangat kita ya. Semangat. Mudah-mudahan Allah segera ubah keadaan kita ya. Amin. Ya kalau melihat berita mah ya perusahaan ini mau PHK sekian 10.000 orang. Saya aja sepanjang masa COVID dari 2021 lah itu kan, 2020. Kita di COVID kan 2020 ya, judulnya aja 2019, ya kan? 2020. Hari dimana saat itu saya masih di negeri seberang. 2005 Maret 2020 kami dapat izin perguruan tinggi dari Kementerian Agama. Tanggal 17 itu sudah COVID. Santri harus pulang, guru-guru harus pulang, no activity, nggak ada kegiatan di sekolah di pesantren. 2020, 2021, 2022 kita masih mantap makan tabungan, masih banyak tabungan sebenarnya. Tapi 2023 mulai itu setelah saya nggak tahu kalau kayak Mahfud beda cerita ya. Saya itu ada krisis sudah nih Mas. Ya, karyawan saya waktu itu masih 1.200, masih 1.200 dari OB sampai guru segala macam. Itu dari 1 unit. Akhirnya nggak kuat juga ini menahan beban yang luar biasa. Mau nggak mau sekian ratus orang kita dirumahkan. Sedih, tapi ya gimana? Belum lagi macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Kita yakin bersama naik. Ya, naik. Apa sih yang namanya Allah dia bisa bikin siang jadi malam jadi siang, masa kita kagak yakin? Perubahan itu harus kita yakin. Asal kita mau bergerak, semakin kencang kita punya speed, maka nanti akan menghasilkan energi yang semakin kuat kita. Baik, jadi ke motivasi. Memang motivasi Rasul itu keren banget. Sampai akhirnya ada seorang sahabat kembali ke ayat ini. Ada seorang sahabat sepuh yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari termotivasi dengan ayat ini. Ada rombongan ekspansi ke arah Konstantinopel. Beliau selalu ikut. Sampai pada rombongan yang terakhir di masa kalau salah bukan Sayyidina Umar nggak berhasil, kemudian Sayyidina Utsman nggak berhasil, Sayyidina waktu itu Sayyidina Ali nggak fokus, karena fokus waktu itu perpecahan ya, terjadi fitnah kaum muslimin. Nah pada zaman berikutnya sahabat tabi'in, kemudian tabi'in
Pada zaman Sayyidina Ali sudah tidak lagi berkuasa, kalau salah ada ekspansi dan beliau ikut. Zaman Sayyidina Utsman saya lupa. Beliau ikut ekspansi dan ikut rombongan. Mau kemana ya? Ditanya sama anak. Usia beliau sudah 80. Ayah mau kemana? Aku mau menaklukkan Konstantinopel. Gak kali. Ayah ini sudah tua. Sudah di sini saja di Madinah. Madinah ini berkah. Sampai akhirnya beliau dirayu sama anaknya, dirayu sama istrinya, dirayu sama, pokoknya jangan pergi, sudah tua. Tapi akhirnya beliau berangkat juga dan dibolehkan juga. Sebab apa? Beliau membaca ayat ini, infiru khifafan wa thiqala. Pergilah kamu ke medan laga, ke medan perang dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan amwal, dengan harta kamu, wa anfusikum, dan juga jiwa kamu. Fisabilillah. Akhirnya anak-anaknya nggak ada yang sanggup nolak, berangkat aja. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kemudian berangkat dan beliau wafat di tengah jalan karena masalah sebab sakit. Belum sampai masuk ke masuk ke Konstantinopel dulu, masih jauh. Ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, beliau mencari di mana makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan batas Konstantinopel yang tadinya agak jauh dari makam beliau itu dilewati dikit, biar beliau masuk Konstantinopel. Nanti kapan-kapan kita ziarah. Jadi beliau sahabat yang dimakamkan di Konstantinopel, tidak di Baqi, tidak di pemakaman Syuhada Uhud. Abu Ayyub Al-Ansari yang mewakafkan tanahnya untuk pelebaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan di rumah beliau Rasulullah inap 2 minggu di lantai atas. Pertama kali Rasulullah kemudian datang di Madinah Munawwarah. Dan di rumah beliau Rasulullah, kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab selalu numpang makan. Kalau lapar itu numpang pintu Abu Ayyub Al-Ansari mau makan. Allah sholli mereka ini. Kita mau mimpi aja susah kan dari kata Rasul. Gimana nasihat dulu? Dihidupin rumahnya. Allah sholli. Jadi terima Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya belum buka ini, belum dibuka pengajian, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan sama-sama baca basmalah. Baik, dalam bahasa Jawa kemudian diterjemahkan bahasa Quran ini menjadi bahasa perjuangan, bahasa semangat guru kami, bahasa Arab, ya Haji Ahmad Saham, pendiri Pondok Modern Bogor. Beliau juga santri Termas, beliau santri Termas. Kemudian menerjemahkan bahasa wajah hidup yang mahal ini dengan bahasa Jawa. Bodoh, bahu, pikir, lek perlu sanyawane bisa. Di bodoh, harta kita, bahu, tenaga kita, bodoh, bahu, pikiran kita, lek perlu sanyawane bisa. Bila perlu nyawa sekalian untuk perjuangkan agama Allah. Dan terbukti betul bagaimana pesantren dari nol, bahkan Masya Allah dikirim adiknya ke mana? Ke Sumatera, adik beliau. Adik beliau ini termasuk sahabat baik dari Buya Hamka, namanya Kiai Haji Zainuddin Fana. Kalau pernah baca novel Buya Hamka, pernah? Apa itu? Tenggelamnya kapal Badrul, kemudian di bawah nama Ka'bah. Ada tokoh namanya Zainuddin,
Ya. Zainuddin baca. Itu Zainuddin Fadnan, guru kami. Saking sahabat baiknya Buya Hamka dengan Kiai Zainuddin, mereka punya anak dikasih nama yang sama. Buya Hamka punya anak namanya Rusdi Hamka. Kiai Zainuddin punya anak namanya Rusdi Fadnan. Yang beda dari Zainuddin Fadnan. Jadi Rusdi Hamka, Rusdi Fadnan. Ini sahabatnya sahabat baik. Sampai namanya dijadikan novel. Kalau dalam novel. Kalau Mahfud Termas biasanya. Ya. Mahfud Termas itu. Lain. Mbak Mahfud Termas itu gurunya guru kami. Nah, itu guru-guru saya itu. Masya Allah. Kayaknya kayak Mahfud dari situ jadi namanya. Pernah dengar nama ulama yang namanya Mahfud Termas? Beliau ulama kita yang besar dan wafatnya di Makkah Mukarramah. Tapi karya-karyanya sampai hari ini masih dikaji, masih dibahas di seluruh dunia, di kamus-kamus besar. Beliau pakar qiraat, pakar juga fikih, dan pakar di berbagai bidang keilmuan. Ada satu guru saya namanya dokter kerajaan Saudi Arabia, dokter Abdullah Al-Jarrah. Beliau menulis tentang karya mentahqiq. Salah satu karya dari Syekh Mahfud Termas. Ini orang Termas itu Pacitan, Jawa Timur, dari Ponorogo masuk ke pinggir laut. Pada pesantren besar namanya Termas. Nah, ada Hasya Termas di segala macam banyak. Nah, kemudian buku ini judulnya Bukunya Tolaba Bisa Syafiriyah. Bicara tentang qiraat asyr yang sekarang alhamdulillah di pesantren-pesantren sudah mulai kembali disemarakan bagaimana bahwa cara baca Quran itu bukan hanya satu cara. Jadi kalau ada imam baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan salah. Kita yang perlu belajar. Ya. Ketika kemudian ada yang baca Maliki Yaumiddin, kita yang baca hafaz lalu kemudian di belakang subhanallah, enggak. Memang maknanya enggak panjang. Kalau riwayat Waras kita panjang. Karena kita riwayat kita yang kita baca hafaz an-Asim yang kita baca, dan seluruh dunia mayoriti hafaz an-Asim. Waras itu berkembang di Maroko, Aljazair, dan beberapa negara Tunisia. Kemudian di ada riwayat lain, ada kumpul dan sebagainya. Nanti dari waktu kita. Tapi yang jelas kembali tadi, guru saya ini mensyarah, mentahqiq kitab beliau menjadi disertasi doktoral beliau, dan Masya Allah. Ketika beliau mengisi acara di Maroko, salah satu conference tentang qiraat di Maroko, bertanya orang-orang Maroko, Syekh, Termas ini dari mana? Syekh Mahfud Termas ini dari mana? Min Jazirah Arab wala min Eropa wala min Afrika? Apakah dari Eropa, dari Afrika, apa dari mana? Nah, Termas min Asia. Bahwa Torf Indonesia, bagian kecil dari Indonesia. Kita harus pede, harus senang, harus bangga. Sebab ulama-ulama kita zaman dulu hebat, karyanya sampai sekarang masih dikaji. Karya-karyanya masih dikaji. Banten punya ulama hebat, Syekh Nawawi Al-Banten. Sampai sekarang karya-karyanya masih dikaji, dan lain-lain sebagainya. Baik, saya tidak sedang mengajar biologi, nanti lain waktu aja. Kita hari ini belajar bagus kan. Tapi nggak apa-apa, sudah untuk kemudian jadi motivasi kita di pagi hari ya. Dan kasih tahu ke anak-anak kita, bangsa ini bangsa hebat. Ya. Bangsa ini bangsa hebat. Kita ini kakek nenek kita dulu orang-orang hebat. Mereka semua punya karya.
mereka sudah sudah berbuat the best of the, ya sudah berbuat apa yang terbaik yang mereka bisa. Apa yang kemudian kita persembahkan untuk negeri? Karena kalau kita membanggakan masa lalu, kan kita ini umat Muslim ini, ketika kemudian dihadapkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain, kemajuan saudara-saudara kita dari agama lain, selalu yang kita munculkan adalah zaman keemasan, the golden age of Islam, zaman Harun al-Rasyid, zaman ini, zaman itu. Ketika kemudian kita bicara kedokteran, kita munculkan nama Ibnu Sina dan segala macam, matematika segala macam. Wah, itu kan dari Islam, iya. Terus sekarang kita ngapain? Ribut nasab aja sampai setahun lebih nggak beres ini. Nasab orang diajak ada, biarin aja, mau nyambung mau enggak itu urusan mereka. Selama kita guru-guru kita itu, ya sudahlah, yakin saja gitu. Gak usah kemudian polemik itu dibawa ke ranah publik. Kalau di akademik silakan, tapi ranah publik jangan. Bahas rumah saya dan pesantren silakan. Kita kalau udah bahas rumah saya, begini-gini. Tapi di luar ruangan biasa, kita mau bela di luar. Tapi di dalam pas bahas rumah saya, ya udah hukum. Tapi jadi bawa ke ranah publik, umat ini bingung. Umat udah bingung, mikirin perutnya aja bingung, mikirin kerjaan bingung. Kau ulama udah libur lagi, ya, tak usah. Ayo, jangan dibikin bingung lagi. Itu polemik yang sudah sekian tahun. Masalah perbedaan gerakan sholat, ramai lagi. Masalah maulid, ramai lagi. Nggak beres-beres ini. Korea sudah kayak apa itu? Korea hanya model muka cakep aja itu bisa bikin album berjilid, bisa kemudian bikin film banyak dan segala macam. Dia promo tentang film itu bukan sekedar film loh Pak. Dia promo Samsung, dia promo mobil dia promo budaya dia promo makanan dia. Hari ini anak-anak kita ke mall nyarinya makanan Korea. Sadar gak sih kita? Saya gitu. Saya orang ya. Ya Allah, ya Allah. Iya. Sebenarnya kita dijajah, tipis-tipis kita dijajah, tipis-tipis kita dijajah. Amerika dan kawan-kawannya sudah mulai, inilah. Eropa, Inggris sudah mulai. Yang ganggu aturannya itu. Ya, Asia yang bangkit, Cina, jangan juga kita lihat dengan sebelah mata ya. Coba lihat dan perhatikan betul. Ini kita bicara tentang al-hakim, itu masuk ke bahasa kita. Asmaul Husna dan al-hakim. Al-hakim itu artinya bahwa kita belajar dari Allah bagaimana Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengatur, Allah Maha menciptakan penciptaan yang terbaik, dan kita bisa mengambil teladan dari sifat al-hakim itu. Dengan apa? Ya kita harus banyak belajar, mau jadi pembelajar. Kalau kita umat ini nggak mau ikro, nggak mau jadi manusia pembelajar, masalah lewat kita. Lewat. Padahal ayat pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW adalah apa? Ikro. Apa sih maksudnya? Baca. Padahal Rasulullah itu ummi, beliau nggak bisa baca. Ada di Quran. Itu bukan ansih baca abatasa, baca ABCD, ABCD, bukan. Tapi baca alam semesta, baca ayat-ayat Allah yang lain, dibaca. Oh, ekonomi orang maju kenapa? Maaf, saya beberapa tahun lalu ke Cina bicara dengan beberapa rektor. Mereka bilang, saya diterjemahkan karena saya nggak ngerti bahasa Mandarin dan mereka juga nggak ngerti bahasa Inggris. Memang sulit sekali mencari orang-orang rektor yang bisa berbahasa Inggris. Pede banget mereka.
Mereka bilang apa? Dulu kami belajar ke Singapura. Dulu 24 hours, 24 years, 24 years ago. Kami belajar ke Singapura. How to build, how to manage the government, how to build the economy and everything. Itu dulu 24-25 tahun. But today, when Singapore government come to our country, ketika mereka orang Singapura datang ke China, apa mereka kata? Orang Singapura apa mereka kata? Kami ini seperti anak TK masuk ke kampus. Ayolah, ya. Jangan mau diacak-acak dengan rencana orang. Bukan rencana orang. Orang punya rencana, kita yang kacau. Kemarin ramai kan? Ramai itu meski berapa kayak di bawah ramai ya. Umat untungnya kita teriak kalau nggak ada juga. Tapi ada hidden mission itu. Ada hidden mission apa? Kan banyak yang kemudian tidak simpati dengan IKN. Ini offline apa itu? Hah? Mau dimati. Ya dari di pondok itu. Di kampus-kampus bahkan skripsi saja sudah ada surat mengecek plagiasi. Jangan-jangan ini sekian persen ngambil dari Google. Emang benar. Orang jarang buka buku, nggak nyari dari sumber asli. Jangankan yang umum, kajian begini saja banyak yang kemudian tidak mengambil dari sumber asli. Dari Sahih Bukhari, dari mana? Dari kitab-kitab ini. Nah ini harus menjadi kekhawatiran kita. Bapak Ibu dan Bapak Allah, sekali-kali ya aja anak kita ke perpus, jangan yang di dalam negeri. Nah, lanjut ke Singapura. Oke, kita ke apa itu kampus besar? Ya? Nasional Pilih yang di sana ya, ada kampus namanya jangan lupa. Kawan saya di sana. Ajak main di sana. Kemudian ajak main ke Melbourne. Ya kalau penyebit daripada ajak jalan yang nggak jelas gitu ya. Ajak ke perpus. Salah satu tujuan perjalanan itu adalah kampus. Salah satu tujuan perjalanan itu adalah tempat-tempat bersejarah. Jangan kita yang cerita, panggil aja orang biar cerita. Pernah nggak ke Candi Prambanan, kemudian manggil tour guide? Pernah? Ya. Gue bayar tour guide. Biasanya kita bayar 100.000 kan? Kasih 500.000. Ceritanya panjang itu. Kalau mau tidak 200.000. Mas, 200.000. Dari ujung ke ujung ceritain. Itu dengar aja. Anak kita suruh dengar. Itu kayaknya lebih cepat dibanding dia baca buku. Iya, bahwa cerita Candi itu dibuat satu malam itu dan segala macam itu cerita ini. Jadi terlihat yang muslim ya. Kemana lagi ke misalnya ke Istanbul. Oke lah, nyari paket murah boleh, tapi cari tour guide yang dia paham historisnya dari A sampai Z, bukan ngarang-ngarang, ya. Tapi betul-betul based on bacaan dia. Masya Allah, ini penting sekali. Sehingga apa? Wawasan kita luas, anak-anak kita sudah mulai senang dengan sejarah, mulai senang juga dengan membaca. Nanti insya Allah akan ketika kita banyak bahan, ketika kita banyak bacaan, maka ini akan menjadi salah satu sebab kita tidak gampang memutuskan sesuatu seenak kita. Ada kebijakan, namanya bijaksana dan bijak sini. Ketika
pola ini sudah menjadi kebiasaan buat kita dan anak kita, maka di ranah apapun kita akan bijak melihat. Ulama yang kemudian dia hanya bacanya satu buku, satu mazhab saja, akidahnya satu, mazhab syariatnya satu, terus dia akan melihat orang lain itu sesuatu yang berbeda, not part of me gitu. Ini bahaya ini. Kalau orang sudah mengatakan it's not part of me, bukan bagian saya. Ini bahaya. Sehingga apa? Dia akan merasa keras. Saya paling benar, ini salah. Nah, ini bahaya. Saya perhatikan bagaimana Imam Haram, Imam Sudes, saya pernah cerita. Imam Sudes ketika beliau belum rajin keliling dunia, beliau menulis salah satunya adalah sholat tasbih itu bid'ah dolal, sholat tasbih. Kemudian banyak lagi lah dalam buku yang perlu beliau bikin. Dan yang kemudian mengejutkan kita yang saya salah satu kajian saya Muqarranatul Madhab, perbandingan madhab. Ketika beliau jadi imam di Masjid Istiqlal, ini merubah cara pandang kami terhadap beliau, dan beliau ternyata sudah mulai menerima perbedaan. Kemudian karena mungkin juga sering keliling ke sana sini, baca Al-Fatihahnya pakai basmalah jahar, baca Sabih Ismail Iqra'alanya dengan jahar, baca basmalah, dan luar biasa. Ini satu perkembangan yang luar biasa. Dulu nggak pernah di sana itu ada istilah sholat goib, sampai akhirnya Raja Abdullah wafat. Diskusi dari ulama-ulama besar di sana, akhirnya disolat goibkan di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Saya nggak tahu karena raja atau bukan, tapi yang jelas ada perubahan. Kemudian 2019 Ramadan 2019 saya ikut dalam sebuah konferensi internasional di Mekah yang diselenggarakan oleh Alam Islami. Di sana kemudian melahirkan satu piagam Mekah Charter atau bahasa Arabnya itu Wasiqah Mekah. Apa di antara isinya? Bahwa paham keagamaan kita selama ini perlu diperbaiki. Yang di sana ya, sepakat dengan paham al-wasatiyah, moderasi beragama. Nah, cuma di sana agak kebablasan ini moderasi beragama. Akhirnya sampai itu penyanyi-penyanyi yang macam-macam dipanggil kebablasan. Dan sekarang sudah mulai kayak fokusnya Saudi ini kan 2030 sampai 2030 visi mereka adalah ya bagaimana mendatangkan orang sebanyak-banyaknya, sebab dia punya minyak sudah mulai habis, sudah mulai menipis. Maka mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Salah satu yang bisa untuk bisa mendatangkan orang sebanyak-banyaknya adalah hilangkan unsur-unsur yang bikin orang sulit berada di Saudi. Bisa satu gampang-gampang, bahkan muslim dibuka sekretariat kan. Wow, ini bicara bagaimana cara pandang ini berasal sekali lagi dari akidah kita yang kuat, kemudian syariat kita bagus, banyak bahan bacaan, literasi, banyak kemudian kita bergaul dengan orang lain sehingga wawasan kita luas, kemudian pernah merasakan mungkin kesulitan hidup, pernah merasakan di posisi itu, akhirnya kita bisa bijak, bijaksana, baik kita. Ini tentang Asmaul Husna, saya sedikit paparkan bahwa jadi kalau itu Asmaul Husna itu cuma 99 banyak. Yang 99 itu yang harus kita ketahui, kita ingat, kita ketahui. Selebihnya banyak. Makanya ada doa, Allahumma nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istaghfarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak.
Jadi itu doa ini sebenarnya doa saudara darurat. Doa juga di saat kita sedang kesulitan yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau. Ya Allah, aku bermohon kepada dengan nama dikulis min huwa lah, nama yang Engkau takdirkan untuk Engkau ya Allah. Sampai tadi nafsa yang Kau gunakan untuk menyebut diri. Ada banyak lagi. Au anzal terfikirkan kita atau yang Kau turunkan di dalam Al-Quran. Au ista'thar tadi bi'an ghaibi atau Engkau simpan, Kau sembunyikan bi'an ghaibi di sisi. Jadi banyak. Al-Jamil itu nama Allah bukan? Adakah di Asmaul Husna? Adakah? Al-Jamil nggak ada di Asmaul Husna 99 nggak ada. Tapi Al-Jamil itu nama Allah. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasul. Inna Allah Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi 99 ini gimana? 99 kita hafalin, kita baca di waktu-waktu khusus bisa pagi, bisa ketika kita tahajud baca, kita hafalin, kalau kita pahami maknanya, lalu kita zikiri, kita jadikan wirid, kita jadikan zikir. Kalau lagi pengen sesuatu, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, pengen duit, ya Razak, ya Razak, ada yang urus ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Wasa rezeki, boleh, ya Wasa rezeki. Pengen apa lagi? Pengen jadi kepala daerah, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Billah, wa Malikal Mulki, betul bukan Mautasha, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Ya apalagi pengen punya anak, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Pengen punya anak lagi, apa? Allah itu maha pencipta, apa? Bukan, maha pencipta. Al-Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Musawwir. Ini boleh. Termasuk kalau kita ingin kita menjadi orang yang bijak, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim. Terus kalau ada anak kayaknya anak kita kok, ya anak semakin kesini tuh agak keras, ya. Ada apa? Gitu. Pertama kita koreksi duit mana yang dibawa ke rumah, ya yang halal apa enggak itu kita koreksi. Yang kedua sudah ada teladan dulu dari kita. Kalau 2 hal itu sudah, kemudian secara doa kita juga sebenarnya coba tambah wiridnya buat anak kita. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah yang pernah meluputkan, bikin hati anak kami lembut. Ibu kalau melihat suami lagi agak gimana, ya lagi tidur baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lakinya bangun, nama aku bukan Latif. Makanya dengan kencang Pan ya, pengen jadi ibu, pengen jadi ayah yang sabar, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur. Banyak gitu. Pengen kita jadi orang yang penyayang, pengasih dan ya rahman, ya rahim, ya rahman, ya rahim, ya rahim. Apalagi ya, kayak dulu pernah cerita ada orang dikasih wirid sama kiai. Bisa saya lagi bangkrut di mana ini? Baca aja ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Cuma karena dia non Muslim, dengarnya juga sama-sama, gak pernah ngaji Asmaul Husna. Akhirnya apa? Ya dia amalin, setelah kemudian beberapa tahun datang ke kiai bawa mobil, ini kunci mobil buat kiai. Kamu bukannya usaha lagi? Oh enggak, sudah lewat masa sudah. Kan dikasih amalan, oke. Dia yakin. Cuma baca, kamu amalan apa? Ya kasih lah. Apa? Ya kayuku, ya kayumu. Ya kayuku. Astagfirullahaladzim. Salah, yakin dia itu. Yakin banget. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Saya sering pamit. Kalau mau ditempel ya Hayyu ya Qayyum, karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya dapat ijazah ini dari Habib Umar
dapat 3 ijazah dari dari Purworejo Kiai Pak Waliullah muridnya Syekh Muhammad Pak ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus pengen hati kita Allah hidupkan. Nah, pengen nggak? Jadi bangun malam jadi gak segen, kemudian ngaji kayaknya nyaman gitu. Hatinya hidup. Melihat orang salah itu nggak langsung, tapi sabar. Gimana caranya? Coba wirid itu ya Hayyu ya Qayyum ditambah ahyil quluba tahya. Ahli. Ada ini kalau nanti saya tulis di grup. Ya Hayyu kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum. Ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid din wad dunya. Ada kan? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, Kau yang Maha Hidup, Kau yang Maha berdiri sendiri. Ahyil quluba tahya, hidupin hati kami sehidup. Kan boleh jadi karena hati kita mati, melihat apa-apa itu gelap, melihat apa-apa itu merah semua, melihat apa-apa itu kayaknya gimana? Wa aslih lana al-a'mala, perbaiki amalkan fid din wal dunya, baik amal dunia maupun baik amal agama maupun kehidupan dunia. Ya Hayyu ya Qayyum, ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid din wal dunya. Ya Hayyu ya Qayyum, ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid din wal dunya. Baca antara ada dari koma di waktu sholat subuh, ya setelah kita sholat qobliyah sholat fajar, baca 8 kali. Kenapa 8? Ya udah saya dari jurusan gitu. Ya Hayyu ya Qayyum, ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid din wal dunya. Karena kalau hati kita enggak dibuka, hati kita enggak hidup, baca Quran ini beberapa menit sudah iya. Apalagi baca Quran di Android lagi asik, udah dapat 2 halaman, tiba-tiba WA masuk. WA dibuka sekali habis juga tuh ngaji terus. Itulah yang kemudian Sayyidina Utsman mengatakan bahwa lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalam rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Maksudnya enggak begah kalau kata orang Betawi ya. Tahu begah kan? Harenut gitu. Kan baca Quran baru berapa menit. Kayaknya mau gimana gitu ya. Ini boleh jadi hati kita yang enggak bersih. Hati kita enggak bersih, hati kita enggak mau menerima Quran. Dan Quran bisa aja hati. Allah titipkan Al-Quran itu bukan di lisannya baginda Rasul, tapi di hatinya baginda Rasul. Di hati baginda Rasul. Makanya kekal abadi. Apa yang banyak? Ya Hayyu ya Qayyum, ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid din wal dunya. Ingatin saya kalau saya lupa. Oke, Al-Hakim itu artinya apa? The most wise, the most judicious. They have a wise explanation. Kemudian the one who is most knowing dan lain sebagainya. Ini bahasa orang kulon. Al-Hakim disebut di dalam Al-Quran. Al-Hakim dikawal dengan Al-Aziz. Bertemu dengan Al-Aziz 29 kali disebut di dalam Al-Quran. Al-Hakim disebut di dalam Al-Quran sebagai Asmaul Husna ada 42 kali.
Kemudian sebagai sifat itu 55 kali. Contoh yang lengkapnya seperti ini. Al-Aziz Al-Hakim itu 29 kali. Al-Alim Al-Hakim itu 4 kali. Al-Hakim Al-Alim itu 2 kali. Al-Hakim Al-Khabir itu 3 kali. Ini sebagai asma husna. Kemudian sebagai sifat zat al-ilahiyah, zat ilahi, dia bergandeng dengan aziz, dengan ali, dengan wasi', dengan tawwab, dengan hamid. Contoh diantaranya azizun hakim. Dia nakirah bukan ma'rifah. Nakirah ya, nakirah itu gak ada alif lamnya. Itu nakirah. Azizun hakim itu 13 kali. Alimun hakim itu 15 kali. Hakimun alim 5 kali. Wasi'an hakima itu 1 kali. Tawwabun hakimun 1 kali. Hakimun hamid itu 1 kali. Nah ini perbedaan apa namanya? Al-Hakim disebut di dalam Al-Quran. Nah, apakah bisa kita orang biasa mendapatkan hikmah? Sebab hikmah itu lumrahnya diberikan kepada para nabi dan rasul. Dia ilmu tidak sendiri, biasanya ilmu dengan hikmah. Ilmu dengan hikmah itu selalu berganda. Apakah kita orang biasa yang lahir di akhir zaman ini masih bisa mendapatkan al-hikmah itu? Bisa. Yu'tal hikmata may yasha. Ada. Saya enggak catat dulu. Yu'tal hikmata may yasha. Hikmah itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini sudah saya share di grup. Standarnya memang hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Nah ini di Al-Baqarah 29. Yu'tal hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah atau pemahaman tentang Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, sesungguhnya ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hikmah itu bukan berarti bisa membantu orang. Ini kata-kata nih, nomenklatur ini jadi kata balau di negeri kita. Dia ahli hikmah. Apa? Bisa nyekur orang, membantu orang. Pernah dengar nggak sih kalimat ini? Ada ya. Padahal hikmah sesungguhnya adalah tingkat yang tertinggi setelah kita mempunyai ilmu. Jadi sikap. Hikmah itu lebih kepada sikap. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Baik, ya. Imam As-Sa'di menyatakan bahwa hikmah akan membuahkan ilmu, bahkan amal. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Oleh karenanya, hikmah ditafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini bahasa gampang. Apa sih hikmah? Hikmah itu ketika ilmu kita bermanfaat dan dia berbuah menjadi amal soleh, bertransformasi menjadi amal soleh, menjadi perilaku, menjadi perkataan, menjadi sikap, menjadi karakter. Ini hikmah. Nih. Beliau Imam As-Sa'di rahimahullah juga mengatakan hikmah adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal di dalam Islam. Mengerti tentang syariat, mengerti tentang akidah, mengerti tentang visi global dan sebagainya, mengerti tentang usul tasawuf dan sebagainya. Orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Jadi orang bisa saja alim, memiliki banyak ilmu, tetapi belum tentu memiliki hikmah. Kenapa? Ketika kita batal di dalam wudu, di dalam sholat, di batal berwudu, harusnya kan yang batal itu di belakang, keluarnya di belakang, ya kan? Pus, gitu. Yang keluar di belakang. Tapi kenapa yang dibasuh muka? Kenapa yang dibasuh tangan? Rambut sudah tahu, kaki harus tahu. Ini kalau mengerti ilmu saja, ya memang begitu para ahli fikih ngajarin. Tapi kalau kita sudah masuk ke arah hikmah,
Jadi ada filsafat. Bahwa ketika ini masuk ke ranah kehari-harian, bahwa ketika ada saudara kita sakit, yang lain kudu tahu, yang lain juga harus tahu dan ikut apa? Ikut minimal mendoakan. Ini maknanya ke sana. Contoh lagi. Kenapa sholat diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam? Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Sholat diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Yang itu pun cuma salam saja, tidak ada yang jawab. Bagaimana pula kalau nanti sholat saya jadi imam, lalu yang belakang makmum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu jamaah bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh. Apa hikmahnya? Kenapa cuma salam kanan dan salam ke kiri? Enggak dijawab. Yang pertama, hikmahnya sholat diawali dengan takbiratul ihram apa? Hubungan kita sama Allah ini harus benar secara vertikal. Lalu ditutup dengan hubungan kita muamalah ma'al khalqi, dengan ma'annas ma'al khalqi, dengan seluruh makhluk. Apa? Lihat, tengok kanan, tengok kiri. Ada nggak saudara kita yang hari ini nggak makan sudah 3 hari? Ada nggak? Ada tetangga kita yang sekolah di tahun ajaran baru nggak punya sepatu walanya, nggak punya tas, nggak punya buku. Kan sekolah ini gratis ya, tapi tas kan nggak dikasih. Tas nggak dikasih, sepatu nggak dikasih, seragam nggak dikasih. Yang mikirin siapa itu? Negara belum mikirin, kecuali nanti kalau saya masih pendidikan. Insya Allah saya juga pikirin ada anggaran dari 20%. Sekarang karena 20% saja dipotong buat makan, ya, buat pendidikan. Ya, lagi. Orang bisa saja alih tapi belum tentu memiliki hikmah. Jadi hubungan vertikal, kalau hubungan hikmah berkonsekuensi memiliki ilmu dan amal. Hikmah dapat diartikan dengan ilmu dan amal soleh. Baik, saya coba masuk ke ini. Kalau mana silakan dipelajari ya. Bagaimana kita mengamalkan asmaul husna dan asmaul husna al-hakim dalam kehidupan kita? Dengan wirid al-hakim, mengingat bahwa hanya Allah yang maha mencipta, jangan sebaik-baiknya ciptaan dan dia maha bijaksana. Asmaul husna al-hakim juga dapat dijadikan sebagai teladan sifat dan sikap dalam menjalani kehidupan hidupnya, sehingga memunculkan sifat dan sikap yang terpuji bagi diri kita maupun orang lain. Bagaimana cara kita meneladani? Kebijaksanaan selalu berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Meneladani asma Allah al-hakim, yaitu dengan apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan belajar. Batas akhir kita belajar itu yang lain. Ya, ketika kemudian malaikat, jadi dari mulai dibungkus sampai dibungkus lagi. Kita kan kecil bayi dibungkus di bedok, sampai nanti di bedok dengan kain kapak, baru selesai. Tugas kita belajar. Jadi belajar. Jangan kemudian sudah S3, sudah postdoktoral, sudah jadi guru besar atau apapun itu, level akademik tertinggi misalnya, lalu kamu kita belajar. Atau mungkin kita sudah jadi kakek, terus nggak mau belajar tentang pengalaman hidupnya banyak. Beda lagi, belajar. Menjadi pembelajar sejati sehingga ilmu bertambah, wawasannya luas, skillnya terupgrade. Maka bertindak profesional dalam hal apapun. Orang bijak cenderung hati-hati dan mempertimbangkan dengan masak dalam menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan yang bermanfaat dan maslahat bagi individu maupun masyarakat luas. Dengan memiliki ilmu yang luas, maka kita akan lebih mudah untuk memahami orang lain. Ya. Kadang orang kita memaksa orang lain untuk memahami diri kita. Kita sendiri tidak mau paham dengan orang lain. Ini terlalu egois kita jadi orang. Suami kalau hanya memaksakan diri sendiri, tidak mau belajar menjadi suami yang saleh, maka dia anggap istri itu adalah bukan mitra. Istri itu seperti apa? Seperti murid bagi guru. Ya, itu mitra. Mitra kita menuju surga kan? Suami itu mitranya istri, istri mitranya suami. Mitra menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau membersihkan diri, suami kan pil keluarga, kok harus ya enggak, kita juga harus memahami. Dengan banyak membaca, maka kita akan menjadi suami yang bijaksana. Oke, selanjutnya memahami dulu perkara, memahami aturan, informasi dan sebagainya. Baik, apalagi senantiasa mendahulukan prasangka yang baik kepada siapapun. Seperti halnya Allah menurunkan azab kepada hambanya yang melakukan kedurhakaan serta memberi mereka kesempatan untuk bertaubat. Bayangkan kalau azab itu langsung sifatnya, nggak sholat masuk benjol, subuh nggak sholat benjol, juhur mau jalan kemana kita malu kok, nggak sholat subuh, benjol, terus juhur tambah benjol, asar benjol lagi, 5 benjolan kan sholat saya malam. Ya Allah, untuk ditunda. Apalagi contoh yang lain kita, yang korupsi aja masih dikasih kesempatan tobat gitu kan. Ya Allah Maha Al-Hakim, Allah Maha Rahman Al-Hakim. Insyaallah kita harus belajar dari sikap Allah saja memberikan kesempatan untuk bertobat. Kemudian berusaha mengamalkan itu untuk menjadi mediator sehingga dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan mengambil solusi yang bijaksana dan terima berbagai pihak. Senantiasa menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan menghindari kekerasan. Ya, kekerasan. Kita ini orang timur, adat kita harus dipertahankan. Cukup orang-orang sana yang nggak ngerti agama, cukup orang-orang barat mungkin yang nggak kenal Allah, nggak kenal asal husna, nggak kenal adat ketimuran. Harus kita pertahankan adat ketimuran. Senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang agak sulit ya. Tapi ngomong gampang, tapi ketika kita berhadapan langsung kira-kira bisa enggak, kita belajar. Ketika ada orang bilang kepada kita, kamu jelek, kalau mungkin saya nggak pakai parfum, mungkin saya nggak pakai bedak, mungkin saya begini. Dia introspeksinya ke kita, ya. Kemudian apalagi sudah wilayahnya bunyi sharing nggak boleh. Ini di sekolah-sekolah juga kita sudah sudah kita perangi bullying dan macam-macam itu. Membalas keburukan dan kebaikan. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau mendapatkan sikap buruk dari seorang non Muslim, bahkan orang Yahudi tua yang berada di pojokan Madinah, selalu menghina Rasulullah SAW, padahal beliau matanya buta. Diketahui kisah ini ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya kepada putri beliau, yaitu istrinya baginda Rasul, siapa? Sayyidah Aisyah. Wahai anakku, adakah amalan baginda Rasul yang belum aku lakukan? Sudah semua wahai ayahnya, kecuali satu. Apa? Rasulullah itu setiap hari membawa makanan di pojok Madinah sana. Ada seorang yang begitu tua, matanya buta. Ayah pergilah ke sana bawa makanan setiap pagi. Rasulullah ketika disuapin pertama kali, orang Yahudi ini kemudian protes. Enggak, kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya. Orang yang biasa nyuapin saya itu lembut. Sayyidina Abu Bakar menangis saat itu. Tahukah kamu wahai kakek tua, orang yang biasa nyuapin kamu, yang kamu setiap disuapin itu selalu mencela, ada satu nama yang kau cela, Muhammad begini, Muhammad gila, Muhammad gini. Tahukah kamu yang nyuapin kamu itu adalah orang yang kau cela sepanjang hari. Ya Allah. Jadi cara nyuapinnya itu berbeda. Jauh di buta saja bisa tahu membedakan. Ya Allah, itu kalau kita lagi nyuapin, terus ini yang kita suapin orang yang buta, pecah kita lagi. Tapi enggak begitu Rasul, enggak begitu Rasul. Rasul enggak ngajarin gitu, tetap nunggu. Wow, selesai.
juga ya ada ulama. Kita ya ada ulama terkenal kewaliannya, baik di antara para ulama maupun santri. Ini bukan di gereja, ditarik bro. Kalau saya salah menyebut lokasi, saya maaf. Saya pernah dapat ceritanya dari guru-guru. Jadi beliau ahli betul, sabar betul, sampai saking ahli kesabaran dan zuhudnya, ya, orang yakin bahwa ini adalah wali Allah. Sampai ketika muridnya ngikut ke rumah, ternyata di rumah beliau, ya, lagi domelin sama bininya. Domelin sama bininya, duduk gitu, duduk seperti ayam sayur gitu. Sampai kemudian ketemu taklim besok, guru, kenapa nggak jadi bini lain aja? Mau begitu dipelihara gitu. Guru kan orang ahli, siapa aja kalau guru bilang, gue pengen anak kamu, saya pengen ini, pasti dikasih itu. Apa kata guru? Istrikulah yang menyebabkan aku menjadi wali. Paham gak Bu? Sabar. Jadi ada orang yang sabar sebab apa orang jadi wali, sebab istrinya ambekan. Jadi kalau kita mau bini ambekan, udah dia oh saya mau jadi wali. Dia aja Pak ya. Istri cuma butuh tempat untuk apa? Melampiaskan. Dengerin aja dengerin. Seperti kaset Chris saja ya. Ya. Tahu apa itu perang zaman dulu ya. Yang sudah Mak. Sudah. Ini Bapak bawa uang 3 juta. Sudah Mak. Biarin Pak biarin. Karena kalau amplopnya belum keluar, nanti jadi sesuatu ketika dibayar. Bisa ada yang terbang itu. Jadi kalau enggak ya tidak pakai wirid gitu ya wudhu dulu kemudian baca wirid ya. Habis itu apa? Sudah selesai? Sudah. Papa dari tadi dengar udah benar. Gimana kalau kita pergi ke mall hari ini? Lagi ada sale 70%. Soal kemerdekaan. Allah selesai sekali. Kemudian kita bisa berbuat sekali baik dengan kita banyak belajar. Terima kasih.